Bayangkan hutan hujan tanpa kicauan, langit tropis tanpa warna, dan pohon tua berdiri sunyi karena burung terakhirnya telah pergi. Scarlet Macaw, burung yang warnanya menyaingi matahari terbenam, nyaris lenyap dari alam liar Meksiko. Dulu, mereka terbang dalam kawanan. Sekarang, keberadaan mereka bisa dihitung satu persatu, seperti nyawa yang menunggu mukjizat Tuhannya. Tapi hari ini, kita tidak bicara soal kepunahan, kita bicara soal kebangkitan sang burung Macaw. Sebelum kita lanjutkan ke inti cerita, ada baiknya kita rehat sejenak, ambil cangkirnya, tuang kopinya, seruput selagi hangat, ambil koreknya dan sebatin aja dulu. Gas, yuk, Om, semua maaf ya. Sebenarnya Dewi kagak nyebat loh, hanya ngikutin naskah Om Arif aja nih. Hahaha. Scarlet Macaw atau Ara Macaw adalah burung paruh bengkok penuh karisma. Mereka bukan cuma cantik loh, mereka adalah ikon, baik secara ekologis, budaya, maupun spiritual. Saya suka warnanya Om, cakep banget. Berapa ya harganya kalau dipelihara? Tanya aja Om. Hehehe. Tapi ketenaran datang dengan harga mahal. Permintaan global untuk mereka sebagai hewan peliharaan eksotis menjadikan mereka korban perdagangan ilegal. Ditambah lagi dengan deforestasi, kini mereka kehilangan 98% habitat aslinya. Dari ribuan, tersisa hanya sekitar 300 ekor di alam liar Meksiko. Ternyata mahal ya Om. Gak jadi dah Dewi beli, mending beli burung parkit aja yang murahan Om. Hahaha. Mereka tidak hilang karena bencana alam ya guys, akan tetapi karena ulah kita sendiri. Tapi di Yucatan ada tempat yang menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan, yaitu pusat penangkaran Macaw. Disinilah kisah kebangkitan burung Macaw dimulai, bukan dengan sihir, tapi dengan ilmu, kasih sayang, dan sedikit kesabaran tingkat dewa. Bayangkan kamu harus jadi orang tua tunggal untuk burung-burung bayi yang rewelnya nggak kalah sama bayi manusia. Mulai dari mengenali suara pemangsa, belajar terbang, sampai makan sendiri. Mereka nggak hanya tumbuh, mereka dididik di sini. Tujuannya cuma satu, agar mereka harus siap kembali ke alam, dan mereka harus lupa kalau pernah bergantung pada manusia. Begitu mereka cukup kuat, mereka memulai perjalanan hidup dari penangkaran menuju hutan liar Palenque. Lebih dari 800 km dari pusat penangkaran. Yang perlu kalian tahu guys, perjalanan ini bukan liburan, tapi ini misi hidup atau mati. Sedih juga ya mereka hidupnya. Transportasi burung itu bukan cuma pindahan loh, teman-teman. Itu orkestrasi logistik dengan satu tujuan, yaitu memastikan burung sampai dalam kondisi siap terbang, bukan trauma.
Pada tahun 2023, perdagangan internasional Scarlet Macaw resmi dilarang di bawah CITES Appendix. Langkah ini monumental, tapi tidak cukup, karena tanpa program konservasi aktif, larangan hanyalah teks di atas kertas. Kayaknya sama kayak di Indonesia dah. Larangan ada, tapi perburuan tetap berlangsung. Mau sampai kapan? Tapi, kabar baiknya, sejak larangan itu dan upaya penangkaran intensif, kini lebih dari 800 ekor dilepas liarkan setiap tahun. Targetnya 3.000 ekor macaw liar di alam pada ke 2035. Dan ini bukan hanya utopia semata, akan tetapi ini proyek nyata. Serius banget kan penanganan pemerintahnya dan pecinta burung di sana. Indonesia kapan ya pemerintah turun tangan nangani konservasi burung asli Indonesia? Ada masukan buat pemerintah sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Scarlet Macaw bukan cuma burung bro. Mereka penjaga hutan, penyebar benih, pelukis langit, dan dalam budaya suku Maya, mereka adalah simbol kekuatan matahari dan jembatan antara dunia alam dan spiritual. Mereka mengingatkan kita bahwa keindahan tidak harus dikurung, dan bahwa pelestarian bukan nostalgia, tapi tanggung jawab kita semua. Kita hidup di zaman dimana spesies pun bisa menghilang dalam diam. Tapi di balik semua itu, ada manusia-manusia yang memilih untuk bertindak bukan demi pujian, tapi demi masa depan burung-burung yang kita cintai. Dan ketika suatu hari nanti, anak-anak kita melihat langit dan ada sekelebat merah, kuning, biru terbang melintasi awan. Mereka takkan tahu perjuangan panjang ini, tapi kita tahu bahwa kita pernah menyelamatkan warna cantik macaw dari kepunahan. Dan hai, kalau kamu jatuh cinta sama macaw, boleh kok punya satu. Asal cukup di wallpaper HP aja, lebih hemat dan tetap bikin bahagia. Hahaha, gokil. Saya Dewi, mewakili tim Pushering Trisakti Bird Farm, tempat di mana kisah burung bukan hanya cerita, tapi juga harapan. Jangan lupa subscribe, karena langit masih punya banyak rahasia untuk kita ungkapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton celotehan Dewi ini. Jangan bosen ya. Udah dulu ya guys. Dewi lanjut kuliah dulu. Gara-gara burung Om Arif. Maksudnya burung cantik macaw. Jadi bayangin. Hahaha, gas ah. Motor skopiku sudah siap di starter nih. Doakan ya, Dewi lulus kuliah lebih cepat. Sampai jumpa lagi om-om ganteng semuanya. See you in the next video.